Kembali kami, mengudara dalam Smart Happiness. Kami sapa lagi ya untuk Anda pagi hari ini yang mendengarkan dari Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain yang sedang mendengarkan. Bahkan di seluruh dunia, biasa ada dari Korea, ada dari Hong Kong, Taiwan. Selamat pagi, kita membahas tentang gratitude ya. Ini yang mungkin sering kita lupakan sehari-hari, mungkin bangun tidur, habit untuk bersyukur gitu ya, bisa membuka mata, bisa menghirup udara segar, itu juga harus kita bangkitkan kembali supaya kita bisa mencapai kebahagiaan. Seperti itu ya, Pak Arfan ya. Oke, tadi kita sempat terpotong Pak Arfan. Bicara tentang syukur, kita juga jangan sampai syukur itu hanya diucapkan di mulut gitu ya, tapi kalau bisa bisa terlihat dari perbuatan ataupun perilaku kita setiap harinya. Gimana supaya ini nggak kontradiktif, Pak Arfan? Di mulut iya, tapi di perilakunya enggak. Silakan. Iya, orang yang hanya di mulut saja berarti itu pencitraan. Ya, Mhm. bersyukur itu sesungguhnya datang dari dalam hati. Ketika kita Oke. betul-betul eh, mendapatkan sesuatu yang sangat kita harapkan gitu. Misalnya apa? Audrey pengen beli apa? Misalnya kepingin beli tas gitu ya. Ada sebuah Oke. tas ya di toko itu Audrey lihat tapi harganya cukup mahal kan gitu ya. Jadi harus nabung dulu Tabung kan gitu. dulu, oke. Tiba-tiba ketika Audrey ulang tahun ada teman-teman misalnya patungan ternyata gitu. Aha. Dia udah tahu nih, teman-teman udah tahu nih kalau Audrey itu kepingin banget beli tas itu gitu. Terus teman-teman patungan ya beliin hadiah buat Audrey. Ternyata itu tas yang sangat Audrey inginkan, itu udah 2 bulan ini mikirin tas itu gitu. Oke. Apa yang terjadi Audrey dengan Wah, tas itu? Setelah Audrey menerima tas itu apa yang terjadi? bersyukur banget dong nggak perlu keluarin tabungan yang udah dipersiapkan ya, Pak Arfan. Betul. Terus yang Audrey lakukan apa? Perbuatannya apa? Makasih biasanya, dan biasanya traktir makan, Oke, kepada teman-teman yang sudah teman-teman, memberikan ya. itu. Terhadap tasnya sendiri gimana? Dijaga, dirawat pastinya. Menjaga, menjaga itu gimana sih? Menjaga, merawat, digunakan, dan juga mungkin ya dibersihkan, Ya, makanya dibersihkan, disimpan, betul. ya. Kalau meletakkan tasnya juga hati-hati, ya kan? Hati, betul. Ya kan, meletakkan juga hati-hati. Takut kena goresan apapun selalu dilihat, di apa? Ya disayangi Perhatian, lah gitu, betul. ya. Dipelihara, dirawat, disayangi. Nah, itulah perilaku orang yang bersyukur. Misalnya apa? Kita lihat lagi. Kalau bukan tas apa? Misalnya pekerjaan kita. Ya, Pekerjaan kita ini kan seringkali ada sesuatu yang seringkali memberatkan kita dalam hidup, kan pekerjaan ya, Audrey ya. betul. Benar nggak? Pekerjaan kita kan membuat kadang-kadang kita stres, ya kan? Ah, Kadang-kadang kita nggak enak makan, gitu ya. Kadang-kadang kita harus berkorban waktu, berkorban energi, berkorban pikiran, juga korban perasaan, kan yes. begitu, ya. Bahkan kadang-kadang mungkin di antara smart listener pernah ada yang berpikir, aduh, aku capek, aku mau istirahat dulu, aku mau liburan, gitu kan? Karena kita merasa pekerjaan ini terlalu menekan kita. Ya. Tetapi pertanyaannya, benarkah seperti itu? Nah, ketika kita sedang dalam kondisi seperti itu tanda bahwa kita sedang lupa bersyukur. Itu. Karena coba kita pikirkan, kalau pekerjaan ini itu sebetulnya yang menginginkan pekerjaan ini banyak nggak? Pasti banyak. Yang pingin jadi penyiar di Smart FM, coba banyak nggak kira-kira? Banyak pasti, Pak Yang Arfan. ngantri itu banyak pasti. Ternyata yang dapat hanya segelintir orang, ya kan? Ada Audrey, ada Tasha, hanya segelintir orang yang dapat posisi yang diimpikan oleh banyak orang itu. Bahkan mereka itu kalau kita tanya gitu, mereka akan bilang, nggak apa-apa deh, saya digaji lebih rendah dari Audrey, nggak apa-apa. Saya mau kok bekerja keras, kalau perlu jam 12 malam pulang juga oke. Saya nggak akan mengeluh. Ya, bersedia dibayar lebih murah dan bekerja lebih keras. Yang penting aku masuk Smart FM, aku jadi host di Smart FM. Itu, yang penting itu. Mhm. Ternyata ketika kita melihat seperti itu, oh iya ya, kita baru sadar bahwa pekerjaan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita menyadari itu dan kemudian kita bersyukur atas posisi yang saat ini kita dapatkan gitu, maka yang terjadi apa? Kita akan menjaga, iya kan? Kita akan menjaga, kita akan melakukan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika kita mau seperti Audrey ya, mau jadi host, topiknya apa, dipelajari benar-benar, dipelajari supaya kita bisa memberikan yang terbaik kan. Kemudian kita juga berusaha berjuang supaya kita bisa menjadi
yang terbaik di dalam bidang kita masing-masing gitu. Itu kalau kita menghargai, kalau kita berterima kasih terhadap pekerjaan kita. Tapi kita lihat berapa banyak orang yang mengeluh terhadap pekerjaannya dan tidak memberikan yang terbaik. Oke. Nah, itu tanda bahwa kita tidak bersyukur. Kenapa nggak bersyukur? Nggak ngelihat, nggak buka mata, nggak buka telinga, nggak buka pikiran, nggak buka hati. Itu namanya orang yang kufur. Jadi kufur itu seringkali kita salah mengartikan. Kufur itu adalah tertutup, cover, tertutup dari rahmat Allah. Nggak ngelihat itu. Segala macam anugerah, rahmat, berkah itu ada di depan kita, bukan di mana-mana gitu. Itu, Audrey. Oke, itu berkaitan juga nih Pak Arfan dengan pertanyaan yang sudah masuk ya di WA kita. Kita baca cicil gitu. Ini dari Pak Andrew Yogi ya. Apakah bersyukur ini bisa juga dilatih Pak Arfan dengan meyakini ada beberapa keadaan yang kita alami itu lebih baik daripada orang lain. Misalnya nih, ketika kita lagi sehat, orang-orang ada yang mungkin lagi isolasi COVID-19. Kita lagi bekerja, orang-orang ada loh yang ternyata di PHK gitu. Apakah membanding-bandingkan ini juga menjadi satu hal yang baik juga dalam bersyukur, atau justru ini bisa jadi indikasi kita salah mengartikan rasa syukur? Pak Arfan, silakan. Ya, membanding-bandingkan harus dilihat membanding-bandingkan yang mana, ke bawah atau ke atas. Oke. Kalau membanding-bandingkan ke atas, itu adalah cara kita untuk sukses. Yes. Kalau mau sukses, lihatnya ke atas, gitu ya. Tapi kalau mau bahagia, lihatnya ke bawah, gitu. Karena ketika kita melihat ke bawah, kita baru menyadari bahwa hal-hal yang ada dalam diri kita itu banyak yang privilege. Banyak yang nggak dimiliki oleh orang lain. Ketika kita melihat ke bawah, gitu. Kita punya kaki, kita merasa itu sudah hak kita punya kaki. Siapa bilang? Kaki yang kita miliki, tangan yang kita miliki itu rahmat Allah loh. Nah, taunya dari mana? Lihat ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, ternyata ada orang yang nggak punya kaki, ada orang yang nggak punya tangan. Oh, ternyata itu privilege yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Emang kita sudah berusaha apa supaya kita punya kaki dan punya tangan? Emang apa effort kita? Coba saya tanya Audrey, apa effort Audrey sehingga punya kaki, punya tangan? Nggak ada ya privilege benar. Nggak ada. Nggak ada. Itu rahmat yang kita nggak ngapa-ngapain pun dikasih sama Tuhan. Kita bisa bernafas, pertanyaannya apa usaha kita yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa bernafas? Nggak ada. Tapi ketika saya kena COVID, ya tahun 2021 kan saya kena COVID dan hampir meninggal tahun 2021. Saya baru menyadari bahwa nafas itu ternyata, luar biasa. Itu yang membuat saya hidup tuh nafas. Ketika kita sesak, gitu kan kena COVID sesak, pakai selang oksigen. Bayangkan saya selama 24 hari di rumah sakit pakai selang oksigen. Baru merasakan bahwa nafas itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja gitu. Jadi untuk Pak Andrew, membanding-bandingkan, yes, melihat ke bawah tapi bukan melihat ke atas. Membanding-bandingkan dengan orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki dan baru sadar bahwa iya ya, ini nggak terjadi dengan begitu saja gitu. Ini ada sesuatu di balik ini yang memberikan kepada saya. Itulah Allah, itulah Tuhan. Dan jangan lupa untuk ketika disyukuri dipergunakan dengan baik gitu ya. Nah, itu tadi jaga, memelihara, merawat, menyayangi. Betul. Itu. Oke, mungkin satu lagi Pak Arfan, bicara tentang syukur ya. Ini juga kadang kita sulit banget untuk menghadirkan rasa syukur dalam menghadapi musibah. Tadi sudah disentil sebenarnya di awal. Ini dari Pak Rudi Irwansyah. Gimana mengukur kadar sabar dan syukur ini? Kemarin kita sempat bahas juga sabar. Nah, ini apakah berkorelasi nih Pak Arfan untuk kebahagiaan? Silakan. Ya, Pak Rudi ya. Jadi ketika kita mengalami hal yang sulit, ya, hal yang besar, masalah yang besar dalam hidup kita, kebanyakan orang itu merasa bahwa hidupnya itu sungguh menderita gitu. Ya. Sungguh menderita gitu. Padahal sebetulnya coba kita buka mata kita, buka mata, buka pikiran, buka hati. Kita lihat counting blessing, menghitung berkat. Oke. Ada banyak sekali berkat-berkat dalam hidup kita yang kita lupakan gitu. Ya, satu masalah seolah-olah satu masalah bisa menghilangkan berkah yang begitu banyak. Ya, 2-3 masalah itu sesungguhnya belum apa-apa dibandingkan dengan berkah rahmat yang sudah kita terima dalam hidup ini gitu. Jadi kalau sekarang nih saya, ini pemahaman baru saya nih ya. Kalau dulu Audrey, kalau saya sholat,
Saya sholat itu dalam rangka saya ingin minta sesuatu sama Tuhan. Oh, ada tujuannya ya, Pak Iya, Arfan ada ya? tujuannya Oke. dong, ya kan Ya, namanya betul. namanya Tuhan kan punya segalanya, iya kan? Betul. Tuhan kan yang maha berkuasa, maha kaya kan. Nah, kalau saya sholat itu ada sebuah hidden agenda. Dan saya kira itu sah-sah saja gitu ya. Saya sholat karena saya mau minta ini Tuhan, tolong selesaikan masalahku yang ini, masalahku yang itu, dan sebagainya gitu. Tapi sekarang dengan mindset yang baru, saya sudah mengubah itu. Sholat itu bagi saya bukan untuk minta ini, minta itu. Sholat itu adalah untuk mengekspresikan rasa syukur saya terhadap rahmat Tuhan yang begitu banyak. Ya, kalaupun saya punya 3 masalah besar hari ini, ternyata setelah saya hitung-hitung, saya punya lebih dari 30 nikmat. Yang kadang-kadang lupa saya lihat, tertutup sama masalah yang kelihatannya besar ini, yang sangat besar ini. Tertutup seolah-olah 30 itu soalnya nggak ada apa-apanya gitu. Maka mulai sekarang, saya sholat itu cuma satu tujuannya. Saya sholat itu cuma apa? Ekspresi rasa syukur. Ya, jadi walaupun sama Tuhan kita boleh minta apa aja, tapi kita juga harus lihat dong, yang udah dikasih sama Tuhan aja kita nggak pernah mensyukuri, kita nggak pernah nyebut gitu. Ya, ya. Tiap hari yang namanya berdoa itu, orang yang berdoa itu, Audrey, seringkali merasa hidupnya tuh menderita banget gitu, sehingga ya Tuhan, aku minta A, aku minta B, aku minta C, seolah-olah hidupmu tuh menderita sekali gitu. Padahal kamu lupa bahwa kamu sudah dikasih Tuhan itu puluhan, ratusan hal-hal yang kamu nggak pernah sebutkan gitu. Jadi menyebut itu adalah salah satu bentuk kecil dari bersyukur. Menyebut gitu. Ya Tuhan, terima kasih aku punya mata, aku punya panca indera yang lengkap, aku punya kesehatan, ya banyak sekali. Gitu. Jadi sholat itu menurut saya, dengan paradigma saya baru ini, sholat itu adalah untuk bersyukur, ekspresi rasa syukur. Karena kalau kita tidak pernah mensyukuri hal-hal yang sudah kita miliki hari ini, kita tidak akan pernah bisa bersyukur terhadap hal-hal besar yang kita minta sama Tuhan itu. Ketika Tuhan mengabulkan, ya biasa saja gitu. Ya. Seolah-olah itu adalah hasil dari kerja keras kita, padahal bukan. Itu, Audrey. Yes, ini menjadi perbincangan yang sangat menarik, beberapa pertanyaan dan ucapan syukur juga udah masuk nih Pak Arfan. Ya, nanti kita akan cicil bacakan supaya juga bisa menyebarkan virus-virus syukur gitu ya kepada Anda smart listeners yang mungkin masih buka matanya masih setengah-setengah gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan dan juga aku dengar-dengar ada workshop terbaru Angel Management, nanti juga kita tanya Pak Arfan seperti apa gitu ya. Dan juga listeners yang masih bergabung boleh silakan berpartisipasi di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita break untuk satu sesi terakhir, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Kembali dalam Smart Happiness ya. Balik ke topik kita ya. Ini aku sharingkan beberapa ucapan syukur dari teman-teman. Ini kalau dari Pak Andi di Jakarta, bersyukur bukan semata-mata karena kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tapi bisa mengenali dengan baik apa yang sudah kita miliki. Wow, ini good quote ya. Ya. Ada lagi smart listeners kita yang mengucapkan syukur untuk temannya yang mendapatkan promosi. Ada Pak Yogi Gumelar di Bengkulu, congratulations. Ini dari Pak Eko Mugiarinto. Satu lagi dari Pak Teguh di Surabaya. Saya bersyukur setiap hari dengan meditasi. Oh, ini yang kemarin kita sampaikan juga ya. Rasanya jadi plong beban hidup ini, Pak Arfan. Boleh dikomentari dulu, silakan. Ya, bersyukur itu adalah ketika kita bukan mendapatkan sesuatu ya. Jadi kalau mendapatkan sesuatu itu kan sukses namanya, yes. Getting what you want. Tapi bersyukur itu adalah wanting what you get gitu. Ketika kita menginginkan, betul-betul menginginkan apa yang sudah kita dapatkan itu gitu. Jadi Audrey sudah mendapatkan pekerjaan yang dicari banyak orang. Yes. Ternyata Audrey yang dapat jadi host di Smart FM, kemudian jadi host di acara yang sangat keren ini, Smart Happiness. Yes, betul-betul dijaga, betul-betul dirawat, dipelihara, dihargai, diapresiasi, disayangi gitu. Nah, itu yang namanya bersyukur itu adalah itu, bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan. Karena kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itulah yang namanya sukses. Success is getting what you want. Happiness, ya, gratitude is wanting what you get gitu. Ini yang seringkali orang lupa gitu. Jadi pikiran kita itu, Audrey, pikiran kita itu seringkali disibukkan
sama hal-hal yang nggak ada sekarang ini. Itu yang selalu kita minta sama Tuhan kan. Ya Tuhan, aku minta A. Ya Tuhan, aku minta B. Ya Tuhan, aku minta C. Seolah-olah hidup kita tuh menderita terus gitu. Seolah-olah kita tuh kekurangan terus. Jadi sense-nya ya, sekali lagi, bukannya nggak boleh yang namanya sama Tuhan minta apapun lah. Ya, minta apapun. Karena Tuhan adalah yang maha kaya. Tapi sebelum Anda meminta, kenapa Anda tidak melihat dulu apa yang Anda miliki gitu. Supaya ketika Anda meminta sama Tuhan itu, sense-nya itu bukan aku sedang berkekurangan nih Tuhan, aku ini berkeluh kesah gitu ya. Bukan itu sense-nya, tapi sense-nya itu adalah aku bersyukur kepadamu dengan apa yang sudah Engkau berikan gitu. Untuk apa-apa yang belum aku dapatkan, aku mohon bantuanmu. Tapi untuk apa-apa yang sudah Engkau berikan, itu aku bersyukur gitu. Jadi saya ingat dengan cerita Nabi Ayub ya. Saya kira di ajaran Kristen juga kurang lebih sama itu cerita mengenai Ayub itu. Jadi Ayub itu kan adalah seorang nabi yang sangat kaya gitu ya, sangat terhormat lah ya gitu. Kemudian dia mengalami banyak cobaan, banyak musibah gitu ya. Sampai kemudian rumahnya terbakar, anak-anaknya mati. Jadi orang yang sangat miskin gitu. Sangat miskin, kemudian dia kena penyakit pula. Dan kena penyakit itu bertahun-tahun dia menderita penyakit itu. Sampai kemudian istrinya udah nggak tahan. Kemudian bilang sama Nabi Ayub ini, Ayub, kamu ini kan nabi. Nabi itu mestinya dekat sama Tuhan. Kamu minta dong. Masa sama Tuhan aja nggak mau minta? Minta dong, apapun. Tuhan itu kan maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Minta dong. Kamu minta disembuhkan. Minta supaya harta kita yang sudah musnah itu kembali lagi. Anak-anak yang sudah mati itu muncul lagi, lahir lagi anak-anak yang baru, dan seterusnya. Minta dong. Tahu nggak Nabi Ayub bilang apa? Dia bilang begini, aku malu. Aku malu minta sama Tuhan. Kenapa malu? Aku sudah berpuluh-puluh tahun menikmati semua itu. Nah sekarang kita ini baru dicoba 1-2 tahun, kita baru dicoba dengan yang kayak beginian aja, kita udah menderita, sudah berkeluh kesah. Aku tuh malu gitu. Ya. Sampai segitunya gitu loh Audrey maksudnya. Jadi dia betul-betul ingat, iya ya, aku harus bersyukur dulu gitu. Sebelum minta itu kita harus bersyukur dulu. Kenapa? Karena kalau kita minta terus, itu sense-nya tuh nggak bahagia gitu, nggak happy kita itu gitu, berkeluh kesah gitu. Jadi minta itu boleh, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Ketoklah pintu pasti akan aku bukakan, kan begitu. Tetapi mari kita mulai dengan bersyukur dulu, lihatlah apa yang sudah kita miliki. Syukuri itu, nikmati itu, appreciate itu, sayangi itu, pelihara itu. Baru kalau kita sudah bisa menghargai hal-hal yang kecil, baru boleh kita minta hal-hal yang lain, gitu. Itu etikanya lah gitu kan, gitu kan. Ya, ini juga mungkin hal itu juga menjawab ya pertanyaan dari Pak Dion Kristianto. Merayakan hal-hal kecil termasuk ungkapan rasa syukur atau tidak gitu ya. Tapi mungkin sekalian menjawab ini dan juga sekalian penutup kita ya Pak Arfan ya. Mungkin boleh sampaikan sebenarnya cara kita lagi ya supaya bisa bersyukur sehingga mencapai kebahagiaan yang benar-benar tadi bahkan Pak Arfan katakan sampai menangis, sampai sujud syukur, itu satu kebahagiaan juga ya untuk kita. Silakan Pak Arfan. Saya kasih dua saja tipsnya ya. Kalau Anda baca buku The 7 Laws of Happiness itu ada banyak tipsnya bagaimana caranya melatih rasa syukur. Tapi dua saja saya berikan di akhir perbincangan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah namanya counting blessing. Apa itu counting blessing? Menghitung berkat. Cara menghitung berkat gimana? Buka mata, buka telinga, buka pikiran, buka hati. Lihat sekitar kita coba. Apa yang hari ini ada yang dulunya nggak ada? Hari ini ada, dulunya nggak ada. Ya. Nah, kalau kita masih belum bisa membuka mata kita, tanya sama orang lain. Karena biasanya orang lain itu lebih bisa melihat ketimbang kita gitu. Lebih jeli melihat ketimbang kita gitu. Tanya, sebenarnya menurut kamu apa yang saya miliki yang mungkin aku nggak sadar nih, aku punya ini tapi aku nggak sadar. Coba deh, menurut kamu apa? Ternyata dia bisa menyebutkan banyak sekali gitu. Nah, itu yang pertama ya. Tips yang pertama adalah yang namanya counting blessing. Tips yang kedua dari saya adalah bayangkan sesuatunya itu tidak ada. Bayangkan yang kita miliki itu tidak ada. Coba, gimana rasanya? Bayangkan kalau misalnya pekerjaan kita ini ternyata nggak ada, kita nggak dapat pekerjaan ini, kita diberhentikan dari pekerjaan ini.
Bayangkan misalnya orang tua kita itu tidak ada gitu. Gimana rasanya gitu ketika orang tua kita tidak ada. Bayangkan kalau pasangan Anda tidak ada. Bayangkan kalau anak-anak Anda tidak ada. Bayangkan kalau customer Anda yang cerewet itu, yang banyak minta ini itu, nggak puas-puas gitu, selalu komplain terus. Bayangkan kalau dia tidak ada. Oke. Mau jadi apa kita gitu. Kita bisa seperti ini itu adalah karena adanya customer yang banyak maunya, tapi justru dia adalah customer yang loyal kepada kita, yang nggak mau pindah ke lain hati gitu. Jadi dengan cara begitu, ketika kita membayangkan sesuatu itu nggak ada, itu akan menimbulkan rasa yang berbeda gitu. Karena kita seringkali itu undervalue terhadap hal-hal yang sudah kita miliki, kita undervalue. Kenapa kita undervalue? Karena kita kufur. Apa itu kufur? Nggak buka mata, nggak buka telinga, nggak buka hati. Tertutup dari rahmat Allah. Itu Audrey. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita ya untuk menjadi orang yang selalu bersyukur, dan hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berubah kalau kita bersyukur. Oke, yang pasti semoga ini menjadi pengingat ya, karena kadang kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas sehingga kita fokus pada hal-hal yang besar, tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan hal-hal yang kecil yang justru itu harus kita sadari sehingga bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang pastinya kita inginkan semua. So, terima kasih Small Listeners yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk daftar workshop Pak Arfan gitu, cek mungkin di Instagram Pak Arfan juga, Arfan Pradiansyah, atau langsung aja beli buku The Seven Laws of Happiness untuk Anda yang ingin lebih detail memahami konsep happiness dan juga sabar ataupun syukur hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang love kalau nggak salah ya Pak Arfan ya. Simplicity. Simplicity. Oke, yes. Itu sangat menarik ini. Ya, oke. Jadi kita ketemu minggu depan. Thank you Pak Arfan. Selamat lanjutkan aktivitas. Semua listeners juga. Kita pamit. Saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now. Sampai jumpa.